Timur, tentu sarung kita. Tanggal 25 November bertepatan memperingati Hari Guru Nasional, kita diingatkan kembali bagaimana mencintai ilmu dan memuliakan guru bersama guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita dapat berjumpa kembali di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Tazkiyah, Jalan Insinyur Juanda, Sentul City, Babakan Madang, Bogor. Dan hari ini spesial dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Damai Indonesiaku akan membahas tema mengenai cintai ilmu, muliakan guru. Dan saya Amel Sani bersama dengan sahabat saya, Mas Sofyan, sudah bersama dengan guru-guru kita. Silakan Mas Sofyan. Ya, terima kasih Amel, dan sudah hadir
hadir guru-guru kita yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semuanya bertepatan dengan Hari Guru, bagaimana kita mencintai ilmu dan juga memuliakan guru. Alhamdulillah sudah ada Ustazah Fatia, kemudian juga Ustadz Erik Yusuf dan juga Ustadz Syafi Antonio selaku Sohibul Bait. Nah, di segmen satu ini pemirsa kita akan mendengarkan langsung tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Erik Yusuf dengan subtema keutamaan ilmu dan guru. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini bertemu dengan semua guru di hadapan saya ini ya, insyaallah ya. Guru kan ini semua? Insyaallah. Emak-emak udah pasti jadi guru, ya enggak? Iya dong, guru buat siapa? Anak-anaknya, apalagi di sini. Wah, kalau di sini nih saya lihat bukan bapak-bapak nih, para pemuda semua di sini ya. Ini tentulah semua dari kita itu mestilah jadi siapa? Jadi guru. Dan pada kesempatan Hari Guru Nasional ini, alhamdulillah kita bersama Damai Indonesiaku membawakan tema yang sangat menarik. Ya. Temanya adalah apa? Cintai ilmu, muliakan guru. Oke. Kita lihat. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalau kita menginginkan ya yang namanya dunia, ya, kalau kita menginginkan dunia, man arada fil apa? Harus apa? Harus ada fil ilmi. Man arada dunia falaihi bil ilmi. Man arada akhirat, kalau kita pengen akhirat harus ada apa? Falaihi bil, harus dapat, harus tahu ilmunya. Man wa man arada huma falaihi bil ilmi. Dan kalau pengen dunia dan akhirat harus juga tahu, dapetin apanya? Ilmunya. Karenanya itulah yang membuat kita itu wajib semua orang mukmin, orang muslim itu thalabul ilmi. Menurut Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah, bahwa yang namanya ilmu itu betul-betul sangat berpengaruh kepada keimanan. Artinya kalau di dalam jasad itu dia hidup karena ada ruh, keimanan hanya bisa hidup karena apa? Karena ilmu. Jadi kalau kita pahami itu semuanya, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa yang menopang iman itu ya ada dua hal. Pertama adalah berilmu terhadap semua yang dituntun, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mempunyai ilmu terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah apa? Tasdik atau membenarkan dengan cara apa? Melakukan perbuatan sesuai yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, contohnya ya secara mudah begini. Dulu mungkin ilmu itu belum dibukakan oleh Allah. Karenanya untuk ketika kita memahami sunnah, kita mengedepankan yang namanya keimanan. Yakin, karena apa? Berasal dari Allah dan Rasulnya, itu kan? Oke. Tetapi kemudian dengan ilmu kita bisa menegaskan keimanan kita. Banyak contohnya ya.
Sunnah-sunnah sains itu banyak contohnya. Misalnya begini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika seandainya minuman kamu itu masuk lalat, apa kata Rasulullah? Apa katanya? Langsunglah tenggelamkan lalatnya di dalam air. Karena apa? Karena satu sayap itu mengandung penyakit, sayap yang lainnya itu adalah penawarnya. Ternyata ada penelitian ya dari Australia, seorang saintis yang menyatakan bahwa memang di salah satu sayap lalat itu terdapat antibiotik. Coba bayangkan ya, Masya Allah. Dan banyak lagi hal-hal yang seperti itu. Seperti begini, seandainya kita nih umat muslim yang namanya tahajud itu kita udah yakin, udah iman ya bahwa sholat sunnah yang terbaik setelah sholat wajib itu apa? Sholat tahajud. Nah, ketika seseorang sholat tahajud itu dengan keimanannya dia sudah yakin dan dia bisa mendawamkan itu. Tetapi ketika dia ditambah dengan ilmunya, bukan hanya ilmu tentang bagaimana yang namanya afdalul tahajud itu di dalam ritual, tetapi juga ilmu kalam, ilmu yang mempengaruhi bagaimana kesehatan fisiknya, dia tentu akan semakin yakin dan semakin ingin tasdik tadi, membenarkan dalam apa? Dalam perbuatannya. Nah, karenanya kalau kita lihat betapa pentingnya yang namanya apa? Yang namanya thalabul ilmi. Inilah salah satu bagaimana kita mengkaji di dalam kajian-kajian keilmuan atau majelis taklim wa taklum tadi. Dan disinilah kemudian ketika keimanan itu kan banyak yang bertanya, Ustaz, keimanan itu yazid wa yankus, betul nggak? Naik, turun, di atas, di bawah. Bagaimana agar bisa tetap stabil? Kalaupun turun tidak turun jeblok begitu. Inilah ilmu. Ilmu itu sebetulnya yang menahan keimanan. Ketika kita ada ilmunya, dia akan naik. Turun sedikit, tambah ilmunya lagi, dia akan lebih naik lagi. Turun lagi, terus. Yang akhirnya grafiknya akan terus menanjak. Nah, inilah fungsi-fungsi dari ilmu itu. Apalagi kalau kita pahami yang namanya majelis ilmu itu adalah Radhatul Jannah, taman-taman surga. Nah, tentu ilmu ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari mana? Tentu dari seorang guru. Dan guru itu warasatul anbiya. Guru adalah apa? Pewaris para nabi. Karenanya kita perlu muliakan. Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau sebetulnya sudah hafal kitab Muwatta. Kitabnya Imam Malik sudah hafal luar kepala. Baca, bongkar, bulak-balik semua hafal. Paham juga. Tetapi untuk mendapatkan keberkahannya, beliau berjalan menemui gurunya. Dan inilah salah satu yang kita pahami membuka pintu langit dan menurunkan keberkahan dari Allah. Karenanya muliakanlah guru kita. Muliakanlah orang tua kita. Karena guru itu ada yang namanya mu'alim, ada yang namanya mu'adib, ada yang namanya murabbi, betul nggak? Ada yang namanya mursyid. Dan kemudian orang tua kita itu juga salah satu dari guru-guru tersebut. Selain guru-guru yang kita lihat di pesantren, di sekolah, di mana-mana. Karenanya muliakan guru, ya, adab dengan guru kita harus. Jangan seperti kalau kita lihat banyak ya zaman sekarang yang tidak kemudian hormat terhadap guru dan lain-lain. Nah, inilah yang mengkhawatirkan yang bisa jadi tidak berkah. Ya, kita mesti memuliakan guru dan insya Allah ketika guru kita muliakan tentu akan dibukakan pintu langit dan turunlah berkah dan rahmat oleh Allah untuk kita semuanya. Insya Allah ya, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz Eri Yusuf atas tausiah yang disampaikan betapa kita sebagai umat muslim harus selalu cinta terhadap ilmu. Dengan begitu ketika kita cinta terhadap ilmu, maka insya Allah hati kita akan selalu terbuka menerima ilmu dari siapa saja yang menyampaikan, yaitu adalah guru kita. Lantas bagaimanakah kita mempunyai ilmu, semakin tinggi ilmu kita, harusnya justru semakin tinggi pula akhlak yang kita miliki. Insya Allah nanti akan disampaikan di segmen berikut oleh Ustazah Fathia. Namun sebelumnya pemirsa, ada informasi bahwa
bahwa derita Palestina adalah derita kita semua. Sebagai wujud solidaritas, TV One membuka donasi yang bisa Anda salurkan melalui Yayasan Satu Untuk Negeri TV One, yaitu Bank BNI dengan nomor rekening 777-111-8823. Lalu juga ada Bank Mandiri dengan nomor rekening di 133 000 000075, dan juga bisa melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0359 01 111 305. Pemirsa, Damai Indonesia akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di segmen pertama tadi guru kita Ustadz Erik Yusuf telah menjelaskan bahwa bagaimana ilmu dapat menjadikan hidup kita penuh bermakna, bermartabat, dan juga menjunjung tinggi ilmu akya. Dan di segmen kedua ini guru kita Ustazah Fatia akan menjelaskan mengenai mencintai ilmu, meninggikan akhlak. Kami persilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama guru kita Ustadz Erik Yusuf yang baru saja menyampaikan tausiahnya yang luar biasa. Begitu juga Ustadz Safi Antonio yang akan menutup kajian kita karena beliau di sesi ketiga. Para guru dan para siswa-siswi yang hadir hari ini, tidak lupa Mas Sofyan yang selalu mendampingi TV One. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini anugerah yang luar biasa, Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia insya Allah. Karena hari ini hari guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, dan saya berhadapan dengan para guru di sini. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya insya Allah. Kalau sesi pertama kita mengenal keutamaan ilmu, karena menuntut ilmu adalah wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Maka di sesi kedua, apa dampak ilmu? Kalau kita punya ilmu, bagaimana perilaku kita? Karena sebagaimana kita ketahui, orang yang berilmu seperti membawa lentera. Kalau dia membawa lampu, dia punya cahaya, dia akan tahu kemana dia harus pergi. Kita bayangkan kalau lentera mati, lampu mati, kita akan menabrak semuanya. Kita tidur menuju ke kamar mandi, kita tidak tahu. Ke dapur kita tidak tahu, maka kita akan menabrak semua aturan yang ada, menabrak semua barang yang ada. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Alaq, Iqra, maka perintah yang pertama adalah membaca dan membaca. Mengapa? Karena dengan membaca kita akan tahu apa dan bagaimana yang Allah mau. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita memiliki ilmu, agar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu caranya bagaimana Allah redha. Maka buah dari ilmu adalah akhlak yang mulia. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, apa kata beliau? Bu'istu, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak umatku. Jadi ketika kita hadir di sini memiliki ilmu, kita akan tahu apa saja ilmu yang wajib kita pelajari sehingga berbuah. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang terkait dengan akidah. Akidah yang lurus agar kita tidak tersandung dengan kesyirikan. Terutama mohon maaf, perempuan itu paling gampang tersandung dengan kesyirikan. Dia butuh sosok laki-laki yang meluruskan akidahnya, dia butuh ayahnya, dia butuh suaminya, dia butuh anak laki-lakinya. Kenapa? Karena Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari wanita-wanita yang menghembuskan buhul-buhul tali. Apa maksudnya? Wanita yang jadi tukang sihir maupun yang datang ke tukang sihir itu yang Allah sebut naffatsat. Allah tidak menyebut laki-laki, tetapi Allah menyebut perempuan karena ternyata perempuan banyak sekali yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka ilmu yang pertama adalah ilmu yang terkait dengan akidah. Apa yang kedua? Yang kedua ilmu yang terkait dengan ibadah. Bagaimana cara salat, bagaimana menutup aurat, bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala, penampilannya, caranya, bersucinya, maka ilmu tersebut menjadi wajib. Dari ilmu akidah dan ilmu ibadah yang kita punya, maka samrohnya, maka buahnya adalah akhlak yang mulia. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik umatnya agar bertutur kata indah, maka beliau mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka bicaranya yang baik-baik saja atau diam. Bagaimana dia memiliki akhlak yang indah, menata suara, menata tutur kata ketika dia memiliki iman dan ketika dia memiliki ilmu. Disitulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang berilmu. Kalau kita tahu orang-orang berilmu itu punya 2 pahala, maka pasti kita akan begitu antusias untuk menuntut ilmu. Kok bisa dapat 2 pahala? Karena orang berilmu, dapat ilmunya dia mendapatkan pahala, yang kedua mengamalkan ilmu tersebut dia mendapatkan pahala. Jadi saat kita bisa mengamalkan ilmu kita, maka Masya Allah, ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi tabungan kita di hari kiamat insya Allah. Pertanyaan saya, Bapak bisa membahagiakan ibu di rumah, taunya dari mana? Bahwa membahagiakan istri adalah ibadah. Dari yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda beliau? Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Begitu juga ibu-ibu, dari mana harus taat kepada suami? Dari ilmu yang kita miliki. Maka ketika kita memiliki akhlak yang mulia, sesungguhnya akhlak tersebut buah dari keimanan, buah dari ibadah yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat ini kita bisa bawa pulang 3 ilmu. Harapannya ilmu akidah, ilmu ibadah itu menghasilkan sebuah akhlak yang mulia, dan mudah-mudahan dengan akhlak yang mulia Allah akan meninggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Fathiyah yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Sebuah keniscayaan ketika kita semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi pula akhlak kita, sehingga semakin tinggi juga kita memuliakan ulama dan juga guru-guru kita. Pemirsa, di segmen berikut nanti insya Allah Ustaz Syafi'i Antoni akan menyampaikan tausiah kepada kita semuanya, bagaimana ganjaran Allah
terhadap orang-orang yang memuliakan guru. Nah, kami juga terus mengajak pemirsa untuk berdonasi kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita di Gaza, Palestina, melalui donasi kami Yayasan Satu untuk Negeri dengan bank nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca, yaitu ada Bank BNI, Bank BRI, dan juga Bank Mandiri. Insya Allah apa yang Anda donasikan akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Pemirsa, Damai Indonesia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa. Anda kembali di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Di segmen ini pemirsa, Ustadz Syafi'i Antonio akan menyampaikan tausiah bagaimana ganjaran Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang memuliakan guru. Selamat mengikuti. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal muslimina jasadan wahida wa jalal rabitatan fima bainana imanan wa tauhida wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafiina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Allah. Kita bersyukur hari ini dapat ilmu dari Ustadz Erik dan Ustadzah Fathia. Saya hanya melengkapi saja. Mengapa kita akan mendapatkan satu derajat yang tinggi dan keridhaan dari Allah kalau kita memuliakan guru? Coba dijawab dalam hati, kira-kira apa peran guru dalam kehidupan kita? Luar biasa banyaknya. Karena gurulah kita bisa mengetahui apa halal dan haram. Karena gurulah kita tahu ibadah. Karena gurulah kita tahu Allah. Karena gurulah kita mengenal asma was sifat. Karena gurulah kita mengenal tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid hukmiyah. Karena gurulah kita mengetahui matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab. Karena gurulah kita menguasai tajwid, ikhfa, idgham, gunnah, bila gunnah. Tanpa itu kita tidak pernah akan tahu. Dan ternyata siapa guru yang paling berjasa bagi kita? Guru itu ada 3. Guru kehidupan yang utama adalah ibu kita, yang kadang-kadang tidak kita masukkan dalam kategori guru. Hiya madrasatul ula. Hiya madrasah ida adatta sya'ban taibal a'raq. Ibu adalah madrasah. Karena dialah yang mengenalkan kita kepada dunia ini, yang mengajarkan kita bagaimana untuk makan, untuk berjalan, untuk mengucapkan kata-kata dasar. Mengenalkan siapa ayah dan ibu kita, siapa saudara-saudara kita. Dan dialah yang mengajarkan kita bagaimana untuk hidup. Masya Allah, kata ulama, jikalau kita bisa mendidik ibu, maka kita akan bisa membangun negara dan bangsa yang luar biasa. Itu guru yang utama. Guru yang kedua, dan ini yang sangat luar biasa, kita punya guru lagi, punya guru besar, ada Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, dan imam-imam yang lain. Ternyata di atasnya ada guru lagi, ada tabi'ut tabi'in, ada sahabat. Kita mengenal Buya Hamka, kita mengenal Syekh Al-Azhar, dan kita mengenal Masya Allah begitu banyak guru. Ternyata guru paling atas namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat berjasa bagi kita dan kita harus menghormatinya. Kenapa? Karena dialah yang membawa kita dari kegelapan kepada al-hidayah. Dalam Al-Baqarah 151 ditegaskan, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan aku utus rasul dari kalian yang mengajarkan kepada ayat-ayatku. Jadi peran dari guru yang disimbolkan dengan rasul ini, karena kata ulama, kum lil muallimi wa fihi at-tabjila kada muallimu an yakuna rasula. Kata Imam Syauqi Beg, hampir-hampir seorang guru itu seperti rasul.
Hampir-hampir seorang guru itu seperti Rasul, karena pertama wa yu'allimukum ayatina, mengajarkan tentang ayat-ayatku. Jadi guru itu membuka wawasan, membuka cakrawala, dari yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Ini sangat amat penting. Yang kedua wa yuzakkikum, kata Ustadzah Fatihah tadi, guru itu bukan hanya saja mengajarkan tetapi mendidik. Dan ternyata tantangan terbesar sekarang adalah bagaimana mengantarkan kepada karakter dan attitude yang baik. Banyak anak-anak SD, SMP matematikanya bagus, tetapi pulang ke rumah tidak sopan kepada orang tua, menganggap pembantu sebagai budak dan melecehkan supirnya. Dan banyak sekali guru-guru di sekolah-sekolah Islam karena ekonominya lebih rendah dari orang tuanya. Sekali lagi, karena gurunya lebih rendah tingkat ekonominya dari anak muridnya, si anak murid ini tidak hormat kepada guru. Itu berbahaya. Makanya wa yuzakkikum, memberikan akidah yang benar dan akhlak yang benar. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, ini yang paling penting, mengajarkan isi kandungan Al-Quran, isi as-sunnah. Dan Masya Allah, Al-Quran itu adalah bahr al-ilmi. Al-Quran itu adalah lautan ilmu yang dijelaskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang paling penting, yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Guru mengajarkan kepada kita apa-apa yang tidak kita ketahui. Guru mengajarkan kita tentang akuntansi, mengajarkan kita tentang arsitek, mengajarkan kita tentang algoritma, mengajarkan kita ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, dan hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah, oleh karena itu Allah sangat-sangat senang kepada murid, kepada siswa, kepada mahasiswa yang memuliakan gurunya. Kata pepatah Arab mengatakan, man akrama al-ustad faqad akraman nabi, wa man akraman nabi faqad akramallah, wa insyaallah Allah sayuhibbuh. Barang siapa memuliakan guru, dia secara langsung memuliakan Rasulullah SAW sebagai guru, sang guru paling besar. Dan barang siapa memuliakan Rasul, pastinya akan memuliakan Allah yang memerintahkan Rasul itu. Dan pastinya Allah akan senang. Nah, apa sih faedahnya jikalau kita memuliakan guru? Saya, Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah diusir dari rumah oleh orang tua. Karena apa? Karena perbedaan agama. Ayahanda saya sampai sekarang masih sebagai biksu Konghucu. Allahumma hdihi ilal Islam. Nah, beliau karena perbedaan terpaksa saya harus keluar dari rumah. Saya tidak bisa kuliah karena tidak punya fulus. Mafi fulus, kurus. Terus menerus kurus jadi manfush. Nah, tetapi Allah berikan kesempatan untuk S1 di Yordan dan di Al-Azhar. Alhamdulillah Allah berikan S2 di Malaysia dan S3 di Australia, tidak pakai uang. Rumusnya adalah bagaimana memuliakan dosen, rumusnya hormat kepada dia dan mendoakan di malam hari agar guru kita panjang umur dan memanfaatkan ilmunya. Dan kita mendoakan agar keluarganya juga menjadi sakinah mawaddah warahmah tanpa diketahui oleh sang guru. Nah, setelah itu ternyata saya dapat beasiswa, jumlahnya hampir 3 miliar. 3 miliar beasiswa. Nah, ini di dunia. Nah, insya Allah di sini banyak sekali mahasiswa dan siswa, demikian juga orang tua yang memiliki murid. Jikalau kita memuliakan guru, jikalau kita memuliakan syekh kita, ulama kita, Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syafi'i Antonio telah menyampaikan betapa jasa yang sangat luar biasa sekali apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Dengan begitu ilmu dan cakrawala terbuka bagi kita, maka tidak ada alasan untuk kita memuliakan guru dan tidak ada alasan lain bagi Allah untuk tidak memberikan pahala yang sangat luar biasa sekali bagi orang-orang yang memuliakan guru. Nah, di segmen berikut pemirsa, segmen 4 kita akan membuka tanya jawab. Sudah bersama sahabat saya, bersama jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, Amel. Terima kasih Mas Sofyan, sudah bersama dengan saya untuk bertanya salah satu jamaah dari Masjid Tazkiyah. Assalamualaikum Ibu. Allah wabarakatuh. Dengan siapa namanya Ibu? Dengan Ibu Aini. Baik Ibu Aini, monggo silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana cara meminta maaf kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmu kepada kita bila kita merasa khawatir ada kesalahan dalam ucapan kita dalam menerima ilmu guru-guru kita tersebut, sedangkan kita telah merasakan manfaat dari ilmunya. Gitu aja. Masya Allah, terima kasih Ibu Aini untuk pertanyaannya. Tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tentu kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Kita kembali di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen tanya jawab yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Ada Ustazah Fatia, Ustadz Erick Thohir, Ustadz Erick Yusuf dan juga Ustadz Syafi Antonio. Pertanyaan dari jamaah tadi bahwa bagaimana kita meminta maaf kepada guru kita apabila ada ucapan-ucapan kita yang salah terhadap guru-guru kita. Kami persilakan terlebih dahulu Ustadz Erick untuk menjawabnya. Silakan Ustadz Erick Yusuf. Baik, sebetulnya mesti kita pahami ya, man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu asyaiton. Jadi barang siapa yang dia itu enggak punya guru, belajar sendiri, kan banyak sekarang karena ada sosmed dan lain-lain ya. Jadi gurunya kiainya kiai apa? Ya kiainya ada YouTube ya, kitabnya kitab YouTube ya, sama kitab apa sekarang banyak tuh yang IG FB segala. Ini begini, seringkali yang namanya orang ketika mendapatkan informasi, ini baru informasi ya, informasi ini mesti diolah agar supaya dia menjadi ilmu. Ketika dia menjadi ilmu kemudian diimplementasikanlah tadi namanya akhlak. Nah inilah perlu ada yang namanya guru. Kalau kita pahami murabbi, jadi bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi menuntun informasi itu agar berkembang dalam dirinya dan agar supaya ada buah amalnya, kan begitu. Nah, karenanya ada beberapa hal dari pertanyaan tadi yang saya pahami. Pertama, boleh jadi ya si murid ini salah menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, atau dia melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap gurunya. Tentu minta maaf di sini adabnya sudah jelas, ya, menggugurkan dosa-dosanya, memuliakannya, ya, itu tentu babnya ke sana. Tapi yang kedua adalah jika seandainya seorang guru menyampaikan sesuatu yang salah. Nah, ini bagaimana kita melihat ini? Inilah yang perlu kemudian kita saring. Karena apa? Karena dari seseorang itu tentu yang paling lengkap sebagai uswatun hasanah Rasulullah SAW. Tapi kalau dari yang lain tentu yang baiknya yang kita ambil, yang kurang baiknya kita kemudian tidak perlu diambil. Dan tidak perlu karena satu titik nila rusak susu sebelanga. Jadi jangan sekali-kali kemudian merendahkan gurunya hanya karena satu titik kesalahan yang ada pada diri seorang guru. Karena bagaimanapun guru itu memberikan ilmu dan tentu kita pahami ilmu inilah yang kemudian menjadikan kita seperti sekarang ini. Insya Allah ya. Karenanya doakan terus gurunya. Kalau kita salah ya lakukan segala upaya yang optimal agar supaya kita ini bisa kemudian dimaafkan oleh seorang guru. Jangan kemudian pakai online ngirim, mohon maaf ya guru, nih saya kirim kue gitu. Jangan begitu, adabnya harus kemudian datangi dan kemudian mohon maaf dengan cara yang baik. Insya Allah ya. Baik, terima kasih Ustadz Erick. Mungkin bisa kita kembangkan lagi melalui pertanyaan bagaimana melihat kondisi atau fenomena saat ini Ustazah Fatia, nanti juga bisa ditambahkan oleh Ustadz Syafi'i. Banyaknya murid-murid yang sekarang kita juga melihat berita-berita di media sosial viral begitu ya, berani dengan guru, bahkan ngajak berantem nih Ustazah. Ini bagaimana fenomena ini? Apa yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita? Ustazah Fatia. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Kita pernah mendengar pepatah al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan gitu ya, seperti pohon yang tidak berbuah gitu. Punya pohon banyak tapi nggak ada buahnya. Orang alim, orang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Sesungguhnya ketika dia berilmu, yang pertama adalah dia harus sadar sesadar-sadarnya dia bukan siapa-siapa tanpa gurunya. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung tanpa ada guru yang mengajarkannya. Maka yang pertama, berterima kasihlah, pandai-pandai berterima kasih kepada seorang guru. Rendahkan hati kita kepada guru karena guru sudah memberikan kita ilmu yang luar biasa. Walaupun guru sejati adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau menyampaikan ilmunya kepada guru-guru kita yang sampai kepada kita insya Allah. Yang pertama. Yang kedua apa? Tawadhulah kepada guru. Jangan sampai kita menganggap ilmu yang kita miliki karena kehebatan kita, sehingga ketika guru bersalah kita melakukan hal-hal yang tidak pantas. Guru itu adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ketika dia bersalah, kita bisa luruskan. Ketika kita yang salah, kita bisa minta maaf. Yang mengkhawatirkan yang disampaikan oleh Mas Sofyan tadi, banyak para murid yang tidak menghargai, tidak menghormati gurunya. Khawatir sekali itu tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu menghargai gurunya yang sudah memberikan pencerahan kepada dia. Demikian Mas Sofyan. Baik, terima kasih Ustazah Fathia. Sudah ada sahabat saya Amel yang sudah bersama jamaah untuk memberikan pertanyaannya. Silakan Amel. Ya, terima kasih Mas Sofyan. Sudah ada salah satu jamaah lagi yang ingin bertanya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa namanya Mas? Dengan Muhammad Aswad. Baik Mas, silakan pertanyaannya. Oke, izin bertanya Ustadz, kan sekarang kita sudah berada di era digitalisasi. Segala sesuatu kebanyakan sudah dilakukan secara digital, termasuk dengan proses belajar mengajar gitu. Nah mungkin ada kiat-kiat dari Ustadz, kita sebagai pelajar untuk bisa memuliakan guru kita di era digitalisasi ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam hal ini kami persilakan Ustadz Syafi'i untuk dapat membantu menjawab. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, sekarang zaman digital, kemudian kita semuanya hampir online. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah salah satu rahmat bagi umat Islam bahwa kita sekarang bisa belajar hampir 24 jam dan di mana saja. Dahulu Imam Muslim untuk mencari satu hadis itu harus menemui Imam Bukhari, jaraknya kurang lebih sekitar ratusan kilometer, hanya mencari satu hadis. Nah alhamdulillah dengan adanya telepon, dengan adanya email, dengan adanya WhatsApp, itu bisa dikirim sama Imam Bukhari ke Imam Muslim dalam waktu hitungan detik. Inilah yang diterima oleh kita saat ini, yang tidak bisa diterima oleh ulama-ulama dahulu. Nah sesungguhnya ini menjadi satu ibrah bagi kita. Kita harusnya bisa mendapatkan ilmu lebih banyak daripada imam-imam yang dahulu. Bayangkan Imam Al-Ghazali kalau mau mendapatkan satu kitab dan imam-imam yang lain, mereka itu harus menasah kembali, harus menulis kembali. Kenapa? Belum ada fotokopi. Kita 2-3 hadis itu bisa difotokopi dalam hitungan detik. Masya Allah. Nah dan kita jika ingin belajar sampai ke Mesir itu mahal. Tetapi dengan adanya digital, online, kita bisa belajar dari Mesir, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Amerika, dari Inggris, dari manapun dengan sangat mudah. Adabnya gimana? Buka videonya. Jangan ngumpet. Kemudian kita harus aktif. Kalau seandainya guru kita mengajar, coba catat apa poin-poinnya. Dan kemudian jadilah sebagai murid yang aktif. Pertama, kita ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Yang kedua, saya mendapatkan manfaat. Yang ketiga, saya tidak setuju dengan poin ini. Ini adalah pendapat saya. Tapi saya yakin guru mungkin punya penjelasan yang lain.
Jadi walaupun berbeda, kita ucapkan dengan baik. Karena apa? Karena istilahnya sekalipun itu hal yang berbeda, tetapi jikalau disampaikan dengan kata-kata yang baik akan bisa diterima. Dan kalau ada yang sangat khusus, japri. Kalau ada yang sangat khusus, japri. Nah, insya Allah dengan strategi ini kita bisa mendapatkan ilmu di era digital, di era online ini dengan lebih baik. Insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Syafi'i Antonio atas jawaban-jawaban yang diberikan, termasuk juga guru-guru kita tadi telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Nah, pemirsa, di segmen 5 nanti kita akan masuk dalam segmen ngobrol syariah. Nanti saya akan bersama Ustadz Syafi'i Antonio berkaitan tema dengan kantong sehat, iman kuat. Nah, kita akan berdiskusi bersama nanti. Nah, saya juga akan menyampaikan pemirsa di Damai Indonesiaku hari Ahad besok spesial hadir ada segmen khusus yaitu Dai Muda Pilihanku. Di segmen ini kita akan ajak para santri yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa daftar melalui www.damaiindonesiaku.id. Para pemirsa, para santri bisa langsung mendaftar. Nah, informasi untuk besok di hari Ahad Damai Indonesiaku sudah ada 3 santri yang sudah siap untuk berpidato selama 3 menit. Insya Allah nanti akan dinilai oleh guru-guru kita. Yang pertama besok insya Allah ada Ahmad Zar Al-Ghifari dari Pondok Pesantren Yatama Az-Zikra. Kemudian peserta kedua Adinda Hafiz Sidik Munawar dari Pondok Pesantren Rafah. Kemudian untuk peserta yang ketiga yaitu Syifa Sesiana dari Pondok Pesantren Khusus Yatim Asy-Syafi'iyah Jati Waringin Pondok Gede. Nah, sekali lagi pemirsa, kami ajak Anda untuk bisa mendaftarkan anak-anaknya atau santri-santriwatinya untuk bisa berkompetisi bertausiah yang nanti akan dikomentari dan juga akan dinilai langsung oleh ustadz-ustadz di Damai Indonesiaku di saat live besok melalui www.damaiindonesiaku.id. Pemirsa, Damai Indonesiaku akan kembali usai jeda sesaat lagi. Baik pemirsa, kita masuk dalam segmen ngobrol syariah. Sudah bersama saya Ustadz Syafi'i Antonio. Baik, sudah bersama saya Ustadz Syafi'i Antonio. Ini menarik sekali tema yang kita angkat dalam segmen ngobrol syariah ini. Makanya di situ ada tanda tanya Ustadz. Kantong sehat, iman kuat, apakah betul seperti itu? Ketika ada 2 kejadian sebenarnya Ustaz. Ketika kantong kita sehat, tebal gitu ya, kita akan sehat, akan tenang beribadah. Namun sebaliknya, ada mungkin yang kantongnya lagi tipis, dia tidak fokus hanya beribadah, hanya fokus ingin mencari nafkah, atau dia justru menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan 2 kejadian ini Ustaz? Baik. Ini semuanya tergantung kepada tingkat keimanan dan bagaimana seseorang itu menerima keadaan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keridhaan. Tetapi pada intinya, keterbatasan ekonomi jikalau tidak diterima dengan iman yang kuat bisa berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena dia bisa suudzon kepada Allah. Dia kalau tanpa ilmu tauhid yang benar bisa bersangka Allah itu tidak adil, memberikan rezeki kepada orang lain yang banyak tetapi kepada dia sedikit. Mengapa orang lain diberikan kesehatan tetapi saya diberikan sakit? Nah, jikalau imannya itu tidak kuat, ilmunya tidak cukup di situ, dia bisa suudzon. Dan ini berbahaya. Nah, meskipun itu bukan hadis yang sahih, tetapi hanya satu perkataan ulama, kadal faqru an yakuna kufron. Terkadang kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Intinya, seorang yang fakir tidak punya kesempatan untuk belajar dengan baik. Dia tidak punya waktu yang banyak untuk ngaji. Dan dia tidak punya waktu yang banyak untuk mengeksplor pergi ke guru-guru karena dia harus mencari nafkah makan untuk hari ini. Nah, makanya yang sangat kita harapkan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk memberikan pendidikan yang layak kepada seluruh anak bangsa. Sehingga jikalau misalnya biaya sekolah itu adalah 10 juta untuk 1 SD atau 1 SMP, nah si siswa itu tidak membayar sepenuhnya, tapi hanya sedikit saja, nah sebagiannya di cover oleh pemerintah. Dan inilah yang dilakukan di negara-negara maju seperti Finlandia, Norwegia. Jadi bagaimana pemerintah hadir untuk membantu saudara kita yang kantongnya tidak sehat.
supaya imannya kuat gitu. Oke, baik Ustadz Syafi'i, berbicara berkaitan dengan iman, ini salah satu fenomena yang sangat menjamur sekali, yaitu pinjol. Bagaimana iman kita supaya kuat agar tidak tertarik pinjol, apalagi dengan kondisi keuangan kita yang mungkin sedang terbatas, godaan-godaan pinjol ini bagaimana Ustadz Syafi'i? Baik, pinjol itu adalah satu fenomena yang tidak sehat. Memang tidak ada seorang pun di dunia yang tidak bisa pinjam. Tetapi Islam mengajarkan jikalau tidak perlu-perlu banget jangan pinjam. Dan ketika kita pinjam harus untuk sesuatu yang produktif. Dan ketika kita pinjam kita harus bersungguh-sungguh untuk mengembalikan. Nah, bahaya pinjol ini karena diiming-imingi dengan berbagai kemudahan terkadang terjebak. Terjebaknya pertama dengan tingkat bunga yang tinggi. Yang kedua tenor yang pendek. Yang ketiga dengan adanya semacam denda yang juga sangat mengancam. Dan yang keempat ada yang disebut dengan debt collection process. Proses penagihan yang kadang-kadang itu tidak manusiawi. Kadang-kadang disebarkan ke sana ke sini. Dan yang kelima, dia kalau ilegal tidak ada pelindungan dari OJK. Dan yang keenam, dia bisa dicemarkan nama baiknya karena KTP-nya sudah diserahkan, kakaknya sudah diserahkan, nomornya sudah diserahkan. Dan inilah yang menghantui para remaja kita, para pemuda kita saat ini, pinjam-pinjol dengan mudah, tetapi tidak difikirkan untuk apa, dan tidak merencanakan dengan serius untuk bayar, serta lebih dipakai untuk gaya hidup, bukan untuk usaha. Jadi harus dibedakan mana kebutuhan dan mana keinginan begitu. Mana yang produktif, mana yang konsumtif. Betul sekali Ustadz. Nah, terakhir bagaimana kita mengelola keuangan agar iman kita tetap kuat secara kacamata syariah? Sedikit saja Ustadz. Nah, kita bagaimana mengelola uang kita yang terbatas dengan cara yang benar. Jadi kalau kita punya income, pertama keluarin zakatnya dulu. Yang kedua bayar hutang. Yang ketiga investasi. Baru yang terakhir belanja. Jangan dibalik. Kita itu punya uang belanja dulu. Kalau ingat bayar utang, kalau ada sisanya investasi, kalau lagi sadar bayar zakat. Nah itu tuh kebalik gitu. Nah jadi yang pertama itu harus bayar zakat dulu, kemudian bayar hutang, kemudian berinvestasi, baru sisanya ditabung. Dan yang terakhir, kalau kita punya, dicatat dahulu berapa keperluan semua dengan uang 5 juta atau 7 juta atau berapapun agar cukup. Jangan biaya, dihitung tidak akan cukup dan insya Allah nggak bakal ada sisanya. Baik, jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian begitu ya. Terima kasih Ustadz Syafi'i Antonio, ngobrol yang sangat singkat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi kami sampaikan pemirsa bahwa untuk para santri yang mau daftar ke Dai Muda Pilihanku bisa melalui www.damaiindonesiaku.id. Sesaat lagi Damai Indonesiaku akan kembali. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kini saatnya Damai Indonesiaku pamit, dan jangan lupa esok hari Damai Indonesiaku akan menghadirkan segmen Dai Pilihanku. Akhirnya saya Amel Sani dan saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kita berdoa bersama-sama, kita menyatukan hati kita, menyatukan doa kita. Mari tundukkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, Allah subhanahu malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Muqallibul qulub, thabit qulubana ala dinik ya Allah, thabit qulubana ala imanik ya Allah, thabit qulubana ala taatik ya Allah. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-nama-Mu ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan
yakinkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menguasai hati ini ya Allah, condongkan hati ini selalu berbuat kebaikan untukmu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati yang masih lemah ini ya Allah, yakinkan hati yang ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisani kullu kilni nafsi tarfatan ahdi minan nas. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami, Engkaulah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami, bangsa kami ini semua ya Allah. Perbaiki kehidupan guru-guru kami khususnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, izinkanlah dengan itu semuanya ya Allah, Engkau membukakan pintu langit-Mu dan memberikan pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.